Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga ya, gue udah sampai session ke-10-nya dari kelanjutan alur cerita Battle Through the Heaven ini. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah jari manis kiri Morning pindah ke jari manis kiri Xiaoyan, dia pun tidak percaya akan kekalahannya. Tidak mungkin, aku belum kalah. Kenapa ini bisa terjadi? Ucap dari Morning yang menahan rasa sakit. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Dan pada saat yang bersamaan, beberapa kenangan muncul di dalam pikiran Xiaoyan. Xiaoyan dia melihat bagian belakang seorang pria yang sedang menghadap ke arah dunia yang berwarna ungu dan gelap. Dan ada binatang buas yang tidak terhitung jumlahnya yang sedang melintas di bawahnya. Jari manis pria itu pun hanya dikibaskan saja, dan binatang buas yang puluhan ribu itu dan tidak terhitung jumlahnya langsung berubah menjadi abu. Kejadian ini adalah mengacu pada forgositosis yang sebelumnya pernah gue jelaskan di video sebelumnya. Dan kemudian dia pun sedikit menoleh setelah berbicara. Xiaoyan lalu menatap wajah pria itu dan ada petir yang sangat besar muncul di depannya. Meskipun penglihatannya terhalang oleh petir, Xiaoyan yakin 100% bahwa pria itu adalah dirinya sendiri di masa lampau. Yang lebih anehnya lagi, ada suara pria itu persis sama dengan suara Xiaoyan sendiri. Awalnya Xiaoyan mengira ini adalah fantasi belaka, tetapi adegan di sekitarnya pun terasa sangat nyata. Venger of Life. Ya, ini adalah Venger of Life. Ini adalah skill dari penguasa Venger of Life. Lalu siapa sebenarnya? Bagaimana dia bisa terlihat seperti aku? Ucap Xiaoyan sambil kebingungan. Xiaoyan merasa sangat bingung, tetapi ketika dia berpikir, tiba-tiba ada energi besar yang masuk ke dalam tubuhnya. Luka Xiaoyan pun langsung pulih seketika. Sebaliknya dengan apa yang terjadi terhadap Morning, tubuh Morning malah mengering. Tidak mungkin, akulah pewaris sesungguhnya. Harusnya aku yang ada di sana, ucap dari Morning sambil bernyanyi lagu Armada. Nyawa, kekuatan jiwa, sumber gas keabadian, darah dan juga daging tubuh Morning semuanya telah dilahap. Morning pun berteriak sejadi-jadinya. Dalam kematian yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, tidak ada sumber gas dan energi yang tersisa lagi. Namun sebaliknya, Xiaoyan memiliki sumber gas abadi yang sangat melonjak di tubuhnya. Sumber gas abadi yang aku dapatkan ini mungkin dari efek buah itu, ucap dari Xiaoyan. Sementara itu, Nona Dingyue yang didorong oleh Xiaoyan sebelumnya, kini dia sudah berada di dalam anggota tim Fearless lainnya. Nona Dingyue, bagaimana dengan keadaan Xiaoyan di sana? Ucap dari semua orang yang merasa cemas. Xiaoyan masih di sana. Dia sudah sekarat. Kita harus menyelamatkannya, ucap dari Dingyue. Dia masih belum mengetahui apa yang terjadi dengan Xiaoyan saat ini. Semua orang pun langsung bergegas pergi menuju tempat Xiaoyan berada. Namun ketika mereka baru saja bergegas melesat, ada petir yang menggelegar. Semua orang pun lalu bolak-balik melintas lautan mencari Xiaoyan, namun mereka tidak menemukannya. Apakah kamu menemukannya? Tidak, ayo kita cari lagi. Semua orang pun saling bertanya satu sama lainnya untuk mencari Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaozan lalu berkata, aku menemukan sesuatu. Saat ini Xiaozan sedang memegang mayat dengan kondisi yang sangat mengerikan. Mayat siapa ini? Semua orang pun berkumpul dan mendatangi mayat yang tidak dikenal itu. Dilihat dari pakaiannya, ini seperti pakaian dari musuhnya, ucap dari Dingyue. Jelas ini bukan Xiaoyan. Bagaimana menurutmu Xie Jinghui? Ucap dari Xiaozan. Mayat ini memang terlihat seperti manusia, tetapi tubuhnya seperti dihisap habis sesuatu. Bukankah Xiaoyan memiliki kemampuan untuk menghisap seperti ini? Ucap dari Xie Jinghui. Apakah ini karena Xiaoyan?
Tanya dari Xiaozan. Semua orang merasa lega setelah mendengar ucapan itu. Tetapi Ding Yue masih sangat khawatir. Karena pada saat dia didorong oleh Xiaoyan, Xiaoyan tampak seperti orang yang sedang sekarat dan patah semangat. Ini membuat Ding Yue bingung. Buar, petir pun kembali menggelegar. Cahaya yang terang pun lalu membutakan pandangan semuanya. Dan ketika cahaya petir ini mulai menghilang, Ding Yue pun melihat sosok seseorang di depannya. Setelah melihatnya dengan jelas, mata Ding Yue pun mengalirkan air mata yang deras. Dan dia pun langsung bergerak ke arah Xiaoyan. Dan benar saja, yang muncul itu adalah Xiaoyan. Ding Yue pun lalu membuka lengannya untuk merangkul Xiaoyan. Ding Yue pun lalu menangis di pelukannya, seolah-olah seperti anak kecil yang kehilangan ibunya. Tangisannya pun terdengar begitu sedih. Melihat Ding Yue seperti itu, Xiaoyan pun agak terkejut. Kemudian dia lalu menepuk punggung Ding Yue dengan sangat lembut. Menenangkan Ding Yue yang menangis seperti anak kecil, wanita memang selalu emosional daripada anak laki-laki. Semua orang berkumpul di sekitar mereka. Lalu King Mu'er dan Zeni pun tidak terlihat cemburu ketika melihat adegan itu. Kamu benar-benar ceroboh. Setelah menangis, Ding Yue lalu mengangkat tangannya dan menampar Xiaoyan. Hei, kenapa aku yang ceroboh? Bukankah aku sudah melakukan yang terbaik kali ini? Buktinya aku berhasil mengalahkannya, jawab dari Xiaoyan. Ding Yue hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi Xiaoyan membuat isyarat agar Ding Yue tetap diam. Kita jangan terlalu senang dulu kali ini. Masalah kita belum semuanya selesai, ucap dari Xiaoyan. Saat ini, Xiaozan sedang berjalan di depan Xiaoyan sambil membawa mayat Maoning. Hei, lihat apa yang aku bawa. Xiaozan, kamu memang selalu melakukan yang terbaik, meskipun aku belum memberikan perintah. Mayat ini sudah cukup untuk memberi pasukan musuh kita kejutan kali ini, ucap dari Xiaoyan. Xiaozan pun merasa bangga karena telah dipuji oleh Xiaoyan. Aku rasa kamu adalah bocah paling pintar di lautan ini, ucap dari Xiaoyan lagi. Xiaoyan, kamu terlalu berlebihan. Aku merasa kamu sedang berbohong kepadaku kali ini, ucap dari Xiaozan. Xiaozan, apakah kamu meragukan penilaianku kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Xiaoyan terlihat marah saat Xiaozan berkata seperti itu. Ya, tetapi Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan tertawa lagi. Aku malah menjadi seperti orang bodoh kali ini. Xiaoyan, lihatlah, mereka semua jadi mentertawakanku, ucap dari Xiaozan kepada Xiaoyan. Semua orang pun lalu tertawa lebih bahagia saat ini. Lalu mereka pun segera pergi dan bergerak ke arah medan peperangan. Pergerakan tim Verlas menarik perhatian semua orang saat ini. Lalu Xiaozan pun bergegas ke arah depan dengan membawa mayat Maoning. Dan saat berikutnya, hampir 100 orang dari kuil Wanmo tiba-tiba bergetar. Tidak mungkin. Ketika semua orang dari kuil Wanmo melihat mayat itu, mereka tidak mempercayainya. Xiaoyanlah yang telah membunuhnya, ucap dari Xiaozan. Tidak mungkin bos begitu mudah dikalahkan, ucap dari salah satu pasukan dari kuil Wanmo. Dosian bintang 5 bisa membunuh Dosian bintang 8, itu sangat tidak masuk akal, ucap dari Ratu Siput Laut. Aku hanya beruntung saja kali ini. Biasa Xiaoyan selalu ngomong kayak gitu. Tadi aku juga hampir kalah, ucap dari Xiaoyan. Saat melihat mayat Maoning, semua pasukan dari kuil Wanmo pun terlihat marah. Wuxian, apa yang akan kita lakukan sekarang? Karena bos Maoning sudah mati. Sekarang siapa yang akan memimpin kita? Ucap dari Zize. Aku juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, aku tidak mau jika aku harus memimpin kalian, ucap dari Wuzi. Dua orang yang tidak berguna sedang merebutkan kursi pemimpin sepertinya, ucap dari Sentu. Lagi pula sepertinya pertarungan ini tidak akan bisa dihindari, bukan? Ucap dari Zizi lagi. Aku sudah lama tidak melihat kalian berdua berdebat. Silahkan kalian saja yang berkelahi, ucap dari Wuzian. Ya, sampah tetaplah sampah, ucap dari Sentu. Ketiga orang terkuat dari kuil Wanmo ini malah berdebat dan tidak ada habisnya.
memperebutkan kursi pemimpin? Aneh sekali. Xiaoyan, apa orang-orang ini semuanya adalah orang-orang bodoh? Tanya dari Xiaozan yang melihat itu. Xiaoyan, kita harus bergegas. Kalau tidak, kita akan terjebak di dalam dunia ini dan akan butuh waktu sekitar 10.000 tahun untuk kita keluar. Dan itu akan membuat kita terlambat, ucap dari Zudi. Xiaoyan pun berpikir sejenak dan kekuatan jiwanya lalu dilepaskan dan menyapu seluruh area di tempat ini. Setelah itu, Xiaoyan segera memandang ke arah 3 orang dari kuil Wanmo itu yang sedang berdebat. Hei kalian bertiga, apakah selain Heart Flame ada hal ajaib lainnya di bagian bawah laut ini? Tanya dari Xiaoyan. Hei, untuk apa aku menjawab itu? Ucap dari Zizi. Jadi kamu memilih untuk tidak menjawabnya? Baiklah kalau begitu, jawab dari Xiaoyan. Suara Xiaoyan pun tidak terlalu keras. Tapi ketika suara Xiaoyan menyambar dengan tekanan yang kuat, tubuh ketiga orang itu pun tiba-tiba bergetar. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Tanya dari Zizi lagi. Aku adalah aku, kamu adalah kamu, ucap dari Xiaoyan. Kamu, sepertinya aku harus membunuhmu, ucap dari Zizi, Wuzian dan juga Sentu. Semuanya akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan ingin membunuh. Hah, tidak, kaulah yang sebentar lagi akan mati, ucap dari Xiaoyan. Ketiganya pun langsung menyerang Xiaoyan. Mereka bertiga sangatlah cepat, tetapi sosok Xiaoyan tetap tenang menghadapi mereka bertiga. Dia tidak bergerak sedikit pun. Zizi memegang pedang panjang dan sumber gas abadinya pun mengalir ke ujung pedangnya. Dan pedang itu lalu memancarkan fluktuasi yang sangat kuat. Sedangkan Wuzian memiliki jari yang tajam. Lalu Sentu yang memiliki sumber gas abadi yang lebih kuat daripada Zizi dan juga Wuzian. Sumber gas keabadian yang bergejolak dan berubah menjadi pedang itu menggemparkan alam ini. Melihat itu semua, orang-orang menjadi panik. Dan semua orang pun bergegas menuju Xiaoyan karena mereka khawatir. Namun mereka sudah terlambat dan Xiaoyan sama sekali tidak menghindari serangan-serangan itu. Dia tetap tenang menyaksikan ketiga pria itu menyerangnya. Lalu dia mengangkat kedua jari manisnya. Dan dia lalu berkata, kekuatan yang telah ditinggalkan oleh Genping akan kalian rasakan saat ini, ucap dari Xiaoyan. Buar, tubuh ketiga orang itu pun langsung dilahap oleh energi yang tidak jelas. Dan tubuh mereka pun langsung ambruk. Sedangkan Xiaoyan masih berdiri di tempatnya yang sama saat ini. Sama sekali tidak ada fluktuasi sumber gas keabadian dari serangan Xiaoyan kali ini. Dia hanya mengangkat jari manisnya saja. Hei, apa yang terjadi sebenarnya? Ucap semua orang yang melihat adegan itu. Xiaoyan saat ini sudah memiliki pemahaman tentang jari-jari forgositosis. Setelah ketiga sosok itu terjatuh dan memuntahkan darah, Zizi, Wuzian dan juga Sentu pingsan secara langsung dan kehilangan kekuatan bertarung mereka secara instan. Orang-orang kuil Wanmo mulai mundur melihat itu. Situasinya pun sangatlah buruk. Xiaoyan lalu memandang ke arah Ratu Siput Laut dan Xiaoyan pun tersenyum kepadanya. Yang mulia, apakah yang akan Anda lakukan pada mereka sekarang? Apakah aku perlu membunuh mereka semua? Tanya dari Xiaoyan. Mendengar itu, orang-orang dari kuil Wanmo pun terkejut dan ketakutan. Kita harus segera cepat pergi dari sini, ucap dari seseorang dari kuil Wanmo. Setelah itu, semua orang dari kuil Wanmo pun bergegas pergi. Saat melihat orang-orang dari kuil Wanmo pergi, Ratu Siput Laut memerintahkan orang-orangnya untuk mengikuti mereka. Sampai orang-orang kuil Wanmo sudah menghilang dari pandangan mereka, semua orang pun merasa lega. Pada saat Xiaoyan melihat ke bagian bawah lautan, ada yang bersinar di bawah lautan sana. Xiaoyan merasakan sesuatu dari sana. Terima kasih Xiaoyan, ucap dari Ratu Siput Laut. Xiaoyan pun lalu melambaikan tangannya. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Jika Anda tidak membantu kami, kita tidak akan mendapatkan hasil yang baik seperti ini. Akulah yang harus berterima kasih kepada Yang Mulia atas kepercayaan Anda kepada aku, ucap dari Xiaoyan.
Oh ya, aku masih belum tahu apa tujuanmu datang ke sini, tanya dari Ratu Siput Laut. Baiklah kalau begitu. Apakah yang mulia tahu tentang Heart Flame? Tanya dari si ayam. Oh, Heart Flame ya. Aku pernah mendengarnya, tetapi aku tidak terlalu tahu banyak tentang Heart Flame, ucap dari Ratu Siput Laut. Si ayam pun sedikit heran. Lalu dia merasa bahwa Ratu Siput Laut sedang berpura-pura tidak mengetahui banyak soal Heart Flame. Karena mereka tinggal di sini sangatlah lama. Mustahil untuk mereka tidak mengetahui bahwa ada Heart Flame di dasar lautan ini. Melihat Xiaoyan yang seperti tidak mempercayainya, Ratu Siput Laut pun akhirnya berbicara lagi. Xiaoyan, aku benar-benar tidak tahu banyak tentang Heart Flame. Aku tidak berbohong kepadamu, karena misi kami di sini adalah untuk menjaga Heart Flame. Dan selama ini aku belum pernah melihatnya sama sekali, ucap dari Ratu Siput Laut. Apakah Anda pernah ke dasar lautan? Tanya dari Xiaoyan lagi. Aku pernah ke sana, tetapi aku belum mencapai titik terdalam karena di sana sangatlah panas. Jadi aku tidak bisa mencapai titik terdalam, ucap dari Ratu Siput Laut. Jika tebakanku benar, Heart Flame ini ada di dasar lautan terdalam, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu ingin pergi ke dasar lautan? Tanya dari Ratu Siput Laut kepada Xiaoyan. Mendengar itu pun, Xiaoyan lalu mengangguk. Lebih baik aku sarankan kamu jangan ke sana. Kenapa? Tanya dari Xiaoyan. Kami diperintahkan untuk menjaga iblis yang tersegel di dasar lautan dan mencegah siapapun untuk memasuki dasar lautan itu. Siapapun itu, bahkan kamu yang sudah membantu kami, aku tidak akan mengizinkan kamu untuk pergi ke sana, ucap dari Ratu Siput Laut. Kami di sini untuk menemukan Heart Flame, bukan untuk membebaskan iblis itu. Jadi, kami harus pergi ke dasar lautan itu, jawab dari Xiaoyan. Dasar lautan sangatlah panas, Xiaoyan. Bahkan jika kamu terkena, kamu akan bisa binasa di dasar lautan sana. Karena kalian semua akan buta sebelum mencapai dasar lautan itu, ucap dari Ratu Siput Laut. Yang mulia, aku berjanji kita ke sana hanya ingin mencari Heart Flame saja. Dan aku harus bisa sampai ke dasar lautan. Dan aku bersedia melakukan apapun saat aku bisa pergi ke sana, ucap dari Xiaoyan. Ratu Siput Laut pun akhirnya mengerutkan keningnya. Pada saat ini tiba-tiba terdengar suara dari dasar lautan. Dan seberkas cahaya juga menyala dari dasar lautan itu. Melihat sinar cahaya ini, seluruh pasukan siput laut langsung gelisah. Bahkan Ratu Siput Laut sendiri pun terkejut. Semua siput laut kita harus segera naik, ucap dari Ratu Siput Laut. Kemudian puluhan ribu pasukan siput laut pun segera bergegas pergi dari sana. Dan air laut di sekitarnya pun mulai mengeluarkan bunyi mendengung. Seolah-olah ada sesuatu yang bergerak sangat cepat di dalam dasar lautan. Suara ini pun terdengar semakin dekat. Dan setelah melihat lebih dekat lagi, itu adalah ikan raksasa seperti ikan yang dikendarai oleh Ratu Siput Laut. Tetapi ukuran ikan ini jauh lebih besar. Apa yang terjadi? Apakah orang-orang dari Kuiluan mau kembali ke sini? Tanya dari Xiaoyan. Bukan. Ada seseorang yang sedang mendobrak dasar lautan itu, ucap dari Ratu Siput Laut. Ratu, mungkin kita bisa membantumu saat ini, ucap dari Xiaoyan. Jadi kamu akan tetap pergi ke sana? Tanya dari Ratu Siput Laut. Ya, aku harus pergi ke sana, jawab dari Xiaoyan. Baiklah, jika ingin ke sana, kamu harus mengendarai ikan raksasa, ucap dari Ratu Siput Laut. Baiklah, kalau begitu Longyan harus ikut bersamaku, ucap dari Xiaoyan kepada Ratu Siput Laut. Longyan pun lalu mengikuti Xiaoyan dan menuju gerombolan ikan hitam raksasa itu. Ratu Siput Laut lalu memandang ke arah Xiaoyan dan juga Longyan. Sebenarnya ikan hitam ini hanya bisa dinaiki oleh satu orang saja. Namun Xiaoyan membawa Longyan saat ini. Untuk menaiki ikan hitam ini mereka harus menjinakkannya terlebih dahulu. Dan untuk menjinakkan satu ikan saja sudah cukup sulit. Dan sekarang mereka harus menjinakkan 2 ikan. Tuan Ratu, apakah mereka ingin menjinakkan ikan hitam itu? Tanya dari seseorang jenderal dari pasukan siput laut.
Dan ratu pun lalu mengangguk mendengar itu. Kita tidak punya waktu lagi untuk menghabiskan waktu bersama mereka. Raja ikan hitam ini pasti tidak akan membiarkan orang asing itu menjinakkannya dengan mudah, ucap dari Ratu Siput Laut. Mereka melihat sosok Long Yan dan juga Xiaoyan berdiri di depan gerombolan ikan hitam itu. Kemudian Long Yan terlihat seperti sedang melakukan sesuatu. Semua siput laut pun mendengar sebuah desisan. Bahkan Ratu Siput Laut pun mendengarnya. Ini adalah kekuatan dari darah naga. Raja ikan hitam itu benar-benar muncul, ucap dari orang-orang siput laut saat ini. Ada banyak sekali ikan hitam raksasa yang berenang dari bawah. Kemudian Xiaoyan dan juga Long Yan duduk di salah satu dan dua ikan itu pun menurut kepada Long Yan. Di belakang mereka ada gerombolan ikan hitam raksasa yang lainnya mengikuti Xiaoyan. Semua orang dari pasukan siput laut pun mereka terengah-engah dan terkejut dengan adegan ini. Mana mungkin Xiaoyan bisa menjinakkan ikan hitam itu hanya dalam waktu sesingkat itu. Lalu Xiaoyan dan Long Yan pun mengendarai ikan hitam raksasa itu. Mereka lalu berkata kepada Ratu Siput Laut, "Yang mulia, kita pergi dulu," ucap dari Xiaoyan. Kemudian Ratu Siput Laut pun segera memerintahkan pasukannya untuk mengendarai ikan hitam dan berenang menuju dasar lautan lebih dalam bersama tim Perles. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mendapatkan Heart Flame yang berada di dalam atau di dasar lautan? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum, semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah dan semoga terhibur.